Shalom adik-adik semua. Wah, seneng banget bisa ketemu adik-adik di Sabtu ini. Wah, adik-adik kan Anda mau nanya deh. Kalian pernah nggak sih dapat sebuah kabar yang membuat kalian sangat senang? Contohnya nih, mungkin kalian diajak liburan sama orang tua kalian. Atau kalian mau dikasih hadiah. Wah, kan Anda mau nanya sama adik-adik. Apa yang kalian lakukan setelah kalian mendapatkan kabar baik itu? Pasti kalian akan menceritakan kepada orang-orang terdekat kalian kan? Nah, kan Anda juga punya nih sebuah kabar baik dan mau kan Anda ceritakan. Kan Anda udah tulis di surat ini. Adik-adik, kenapa sih kita suka memberitakan kabar baik kepada orang lain? Karena kita mau orang lain juga merasakan kebahagiaan itu. Tapi adik-adik, di Alkitab ada seorang nabi yang memberitakan kabar baik, tapi membuat orang yang mendengar kabar baik itu menjadi marah. Kira-kira apa ya pesannya yang diberikan? Musa! Harun, kakakku. Senang bisa melihatmu lagi, Kak. Hal luar biasa terjadi. Tuhan bicara padaku, Ia menyuruhku menemuimu. Tuhan menyuruhku pergi ke Mesir untuk bebaskan umatnya. Aku khawatir aku tidak sanggup untuk melakukan perintahnya. Oh yang termulia dan terhormat Firaun, dua gembala minta menghadap. Mereka mengaku mewakili para budak Yahudi. Haruskah hamba mengusirnya? Iya, seharusnya begitu. Jangan, ini hiburan. Suruh mereka masuk. Firaun berkenan ditemui. Jangan sampai meninggalkan jejak lumpur di ruang tahta. Yang mulia dan agung Firaun. Yang jelas, belalang. Oh yang mulia Firaun, beginilah firman Tuhan Allah Israel. Biarkan umatku pergi mengadakan perayaan bagiku di padang gurun. Siapakah Tuhan yang harus kudengar firman-Nya? Aku tidak kenal Tuhan dan takkan kubiarkan Israel pergi. Sepertinya ditolak. Usir mereka dari hadapan. Biar mereka bisa bikin perayaan. Oh, gembala, Firaun berharap kalian menyampaikan pesan ke bangsamu. Karena kelancanganmu, sekarang beban kerja mereka telah ditambah lagi. Nikmatilah. Kenapa kau memperlakukan umat ini begitu kejam? Kenapa kau mengutus aku? Sekarang kau akan lihat perbuatanku kepada Firaun. Oleh kuasaku, ia akan melepaskan umatku, bahkan mengusir mereka dari negerinya. Jadi kabar baik yang dibawa oleh Musa adalah bahwa Tuhan akan membebaskan bangsa Israel dari bangsa Mesir. Dan itu membuat Firaun menjadi sangat marah karena kalau bangsa Israel keluar, siapa yang menjadi budak di bangsa Mesir? Tapi Musa dan Harun tidak mau menyerah.
Ia mau terus taat untuk menjadi pembawa pesan, kebebasan, dan keselamatan untuk bangsa Israel. Sehingga bangsa Israel mendengar pesan baik itu dan akhirnya mereka bebas dari bangsa Mesir. Wah, adik-adik, tadi kan Kananda udah bilang kalau biasanya kita memberitakan kabar baik itu kepada orang-orang terdekat kita. Tapi pernah nggak kita memberitakan kabar baik kepada orang yang suka membuat kita kesal, kepada orang yang kita benci? Nggak pernah kan? Sama Kananda juga nggak pernah. Buat apa kita memberitakan kabar baik kepada orang yang kita benci? Tapi adik-adik, di Alkitab ada seorang nabi yang mau memberitakan kabar baik kepada musuhnya. Siapa ya dia? Curangi aku lagi, akan kuhabisi kau. Bagaimana kamu bicara ke mereka, Yunus? Kau mencuri ya? Ayo, pukul yang kencang! Cabut temboknya! Ayo, pukul lagi! Pukul lagi! Ayo terus pukul! Rakyat Niniwe, Tuhan Allah mengutusku memberitahu penghakimannya atas kota kalian karena Dia lihat kejahatan kalian. Bahaya nih. 40 hari lagi, Niniwe akan dihancurkan. Waduh, Yunus bakal tidak disukai dengan pesan seperti ini. Aku pikir disukai, bukan misi yang dia dapat dari Tuhan. Yunus bilang orang-orang ini musuhnya. Tapi mereka juga manusia. Yunus awalnya tidak mau memberitakan kabar keselamatan atau kabar baik kepada bangsa Niniwe. Karena menurut dia, bangsa Niniwe itu seharusnya dihukum, seharusnya dimusnahkan. Tapi Tuhan menegur Yunus, sehingga akhirnya Yunus berubah dan ia mau taat memberitakan kabar baik ini kepada bangsa Niniwe. Sehingga bangsa Niniwe tidak jadi dimusnahkan adik-adik. Adik-adik, dari Yunus kita bisa belajar bahwa Tuhan mau kabar baik tentang pengampunan itu diberitakan kepada semua orang tanpa terkecuali. Adik-adik mau tahu nggak apa kabar baik yang ada di dalam surat ini? Kananda akan buka dan Kananda akan bacakan buat adik-adik semua. Yesus datang ke dunia untuk menebus dosa kamu. Karena ia sangat menyayangi kamu. Sama halnya dengan kabar baik yang dikabarkan oleh Yohanes Pembaptis kepada semua orang. Bahwa Tuhan yang akan menebus dosa manusia itu sudah datang. Dan kabar baik ini juga sudah kita dengarkan adik-adik. Bahwa manusia yang sudah jatuh dalam dosa yang harusnya mati itu bisa diselamatkan oleh Tuhan yang mau datang ke dunia ini untuk menebus dosa kita semua karena ia sangat menyayangi kita manusia-manusia. Sama seperti yang tertulis di dalam Alkitab, Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan.
Jadi sama seperti Yohanes Pembaptis, Yunus, dan juga Musa, kita sudah mendengarkan kabar baik itu. Dan kita harus memberitakan kabar baik itu kepada semua orang tanpa terkecuali. Supaya orang-orang yang belum mendengarkan kabar baik ini bisa menerima dan kita bisa sama-sama merasakan pengampunan dan kasih dari Tuhan. Wah, adik-adik mungkin kalian merasa seperti Musa. Kak, gimana bisa mengabarkan kabar baik? Aku nggak bisa ngomong, Kak. Atau aku masih kecil, Kak. Nih adik-adik, kita bisa memberitakan kabar baik mulai dari hal-hal yang kecil. Contohnya dengan perilaku kita, dengan kehidupan kita yang sesuai dengan perintah Tuhan, sesuai dengan firman Tuhan. Atau kita juga bisa menceritakan tentang kebaikan Tuhan pada orang lain. Nah, dari hal-hal kecil itu Tuhan bisa bekerja sehingga orang-orang bisa melihat kalau kita ini berbeda dengan dunia ini dan mereka bisa merasakan juga kasih Tuhan. Ayo adik-adik, siapa yang mau jadi pembawa pesan kabar baik untuk semua orang? Yeay, puji Tuhan. Ya adik-adik, kita sama-sama memberitakan tentang kabar baik ini supaya semua orang bisa mendengar dan merasakan kasih Tuhan. Sampai jumpa di Super Book Club minggu depan. Dadah. God bless you. Bye-bye.